Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Rumah Mama Dede. Itu Bu, coba rumah Mama Dede. Gitu. Cakep banget hari ini. Gentengnya ada sahabat, cincinnya, gentengnya. Tuh ada cincinnya, gentengnya. Iya, kan mereka kan pastinya ibu-ibu rumah tangga. Iya, Sudah ibu biasa rumah tangga. membangun rumah tangga. Sarah udah sampai mana membangun rumah tangganya Sarah? Masih, ini kayak dipilin. Pondasi udah? Pondasi udah. Udah, betul udah ada jodohnya udah kalau pondasi udah. Amin, doain aja ya, Mas Bedu. Tapi dia hatinya bagus nggak? Hatinya siapa nih? Calon kamu. Aduh, insya Allah sih ya. Soalnya gini nih Mas Bedu, ya ilah. Jadi, Ya ilah. aduh. Diketahui dong anak Rabawi kamu. Iya, jadi gimana ya Mas Bedu ya? Kadang nih ya ada orang, pernah nggak Mas Bedu temuin? Yang kalau diajak beribadah itu susahnya minta ampun. Itu dia. Calon kamu diajak ibadahnya gampang nggak? Nah, insya Allah. Susah. Itu dia Mas Bedu. Gimana dah tuh? Nggak, kalau ada orang yang sulit banget untuk diajak ibadah, itu tandanya ya kalau nggak salah ya, baru dengar kata Mama, itu adalah tandanya dia adalah orang yang memiliki hati yang mati. Astagfirullahaladzim. Kalau salah satu tanda hati yang mati adalah itu sulit diajak beribadah. Innalillahi ya Allah. Assalamualaikum. Banget ya Mah. Waalaikumsalam. Jahra, Damang Jahra. Alhamdulillah Mah. Bedu. Alhamdulillah Bang Istu Mang. Ibu-ibu, dari mana Pinky ini kudungan? Dari BKM. BKMM Al-Barkah Pondok Gede. udah pada gede Mah. Dulunya Iyalah, kecil. paling gede ini dengan ini. Pondok Gede. Tuh gede. Gede. Kayak keluarga Digi. Kita keluarga semua ya, Ma. Kita ini adalah keluarga besar ya, Ma ya. Pembesar. Keluarga besar. Jadi besar semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat, Ma. Amin ya Allah. Iya Mah. Mah, Lagi cerita apa? kata Mas Bedu, emang kalau orang yang susah diajak beribadah itu hatinya mati gitu Mah? Iya, Oh, hatinya udah mati. ya Allah, astagfirullahaladzim. Tidak ada keinginan buat ibadah. Enjoy aja menikmati hidupnya. Nafsunya jangan ikuti. Ngeri juga ya Mas. Bahaya itu mah kalau hati udah mati ya, Ma ya. Sangat berbahaya. Mudah-mudahan kita tidak masuk ini. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainul qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalawatu wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hati yang mati. Rasulullah SAW bersabda, dalam sebuah tubuh ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, seluruh tubuh jadi baik. Kalau segumpal daging ini buruk, seluruh tubuh akan buruk. Ketahui, itu adalah hati. Imam Al-Ghazali mengatakan, hati itu terbagi 3. Lihat diri kita, hati yang mana kita? Yang pertama, hati yang hidup. Dia mengetahui Tuhannya. Dia mencintai Tuhannya, mengerjakan perintah Tuhannya, menjauhi yang dilarang oleh Tuhannya. Dia ahli ibadah. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara 8889. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Akan datang suatu hari di mana harta kekayaan, anak cucu dan turunan tidak ada manfaatnya kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Masya Allah. Semoga kita termasuk qalbun salim. Amin ya Allah. Kenapa dikatakan hati yang selamat? Selamat dari kesyirikan, selamat dari dosa, selamat dari maksiat. Karena orang yang hatinya hidup dimanapun dia berada, kapanpun, maka orang tadi selalu ingat kepada Allah, mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. 2. Imam Al-Ghazali mengatakan, hati yang kedua, hati yang sakit. Punten, kalau orang Sunda bilang namanya edan eling. Jangan-jangan kita, Ya Allah. kalau lagi ngaji kayak orang paling benar. Masya Allah. Pulang ngaji ngarumpi, ngomongkeun batur.
Aduh. Utang nggak dibayar, sama laki ngelawan, sama bini judes. Aduh. Sama tetangga melengos. Ya Allah. Ada yang begitu? Ada. Masya Allah. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka ada penyakit, ditambah lagi penyakitnya oleh Allah. Sebetulnya bukan Allah yang menambah penyakit mereka, tapi mereka menutup diri daripada hidayah. Itulah yang menyebabkan mereka menjadi sakit hatinya. Dan mereka mendapat azab yang sangat pedih karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan seandainya selama ini kita punya hati yang sakit, jangan sampai berkelanjutan. Amin. Ya Allah. Tapi robah obati penyakit hati dengan 3 cara. Tingkatkan iman dan ketakwaan kita, hindarkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, banyak bertaubat dengan dosa yang kita lakukan. Titik. 3, ini yang kita bahas. Hati yang mati. Khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim ghisawatu walahum azabun azim. Ditutup hati mereka, ditutup pendengaran mereka, ditutup penglihatan mereka. Mereka distempel, dicap, dapat azab yang sangat pedih. Inilah yang kita bahas, hati yang mati. Nggak sakit-sakit acang, udah nggak punya hati lagi, cuek. Dia tidak mengenal Tuhannya, apalagi mencintai Tuhannya, apalagi ibadah kepada Tuhannya. Kalau dia melakukan sesuatu, bicara, berbuat, bertindak hanya karena nafsu. Mereka selalu memenuhi keinginannya, nafsunya. Kenapa? Emang gue pikirin terserah gue dong. Mau bagaimana juga. Hubbuka li syai'in yu'mi wa yusimu. Cintamu pada sesuatu menyebabkan engkau buta dan engkau tuli. Contoh, Ibrahim bin Adam pergi ke pasar Basrah. Datang orang pada nyamperin. Kalau kita mah, wahai kiai, begitu. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalahkan kepadaku, niscaya apa yang kalian inginkan dikabulkan. Ghafir ayat 60. Kata orang-orang yang datang kepada Ibrahim bin Adam tadi, selama ini kami berdoa kepada Allah, terus berdoa. Tapi kenapa Allah tidak mengabulkan doa kami? Padahal Allah berjanji semua yang berdoa dikabul oleh Allah. Kata Ibrahim bin Adam, dia mengatakan, karena hati kalian sudah mati. Mereka bingung. Apa yang kau maksud dengan hati yang mati? Ibrahim bin Adam mengatakan banyak tandanya, di antaranya 1. Kalian tahu diciptakan oleh Allah. Kalian tahu hidup di buminya Allah. Rezeki dari Allah. Mata bisa melihat karena Allah. Telinga bisa mendengar karena Allah. Semuanya dari Allah. Tapi kenapa tidak pernah ibadah kepada Allah? Bahkan kalaupun kalian ibadah, kadang-kadang ibadah, kadang-kadang enggak. Ya, buktinya ada enggak? Ada lah. Kalau kita seperti itu, kata Ibrahim bin Adam, di antara tanda orang yang hatinya mati sudah dalam diri kita. Jadi ibadahnya tuh anggot-anggotan. Lagi ingat dia ibadah, lagi nggak ingat emang gue pikirin. Ini tanda yang pertama. Yang kedua, tandanya yang kedua orang yang hatinya mati, kata Ibrahim bin Adam. Kalian membaca Al-Quran, tapi tidak mengamalkan isinya. Dan ini ternyata banyak di antara kita, bahkan punten di majlis taklim pun banyak. Hanya dibaca ayatnya tanpa mengerti terjemahnya. Masya Allah. Padahal syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan buat kalian Al-Qur'an, petunjuk buat manusia, penyelesaian petunjuk dan pembeda yang membedakan yang boleh yang tidak, yang halal yang haram. Sementara kita punten dalam tanda kutip, kalau mengikuti kalimat dari Ibrahim bin Adam, kita termasuk yang hatinya mati. Quran mah dibaca, nggak ngerti isinya. Harusnya Quran ditadaburkan, baca ayatnya, terjemahnya apa, maksudnya apa, isinya apa, amalkan oleh hidup sehari-hari, itu yang benar. Biar hati kita yang, biar tidak disebut hati kita mati. Yuk, seluruh guru-guru ngaji, dimanapun Anda berada, taklim dimanapun Anda berada, dalam keluarga pun kita mengajarkan anak, tadaburkan Al-Quran, tidak cukup hanya dibaca tok tanpa mengerti artinya, apalagi mengamalkannya, biar hati kita nggak mati. Oke, jelas bahwa tanda-tanda hati yang mati adalah sulit diajak beribadah. Supaya hati kita nggak mati, banyak-banyak mentadaburkan Al-Quran ya, Ma ya? Betul. Dan juga mengamalkan tentunya, Ma.
Oke, setelah ini kita akan lanjutkan lagi menjelaskan bagaimana hati yang mati. Jadi jangan kemana-mana, jamaah, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Masya Allah. Jadi ternyata hati yang mati itu bisa dideteksi nggak tuh, Mah? Dideteksi dengan tanda-tandanya. Yang ketiga, dia mengatakan setan itu musuh yang sangat nyata. Survei membuktikan dalam mereka mengarungi hidup sehari-hari justru yang diikuti setan. Ya Allah. Misalnya Allah perintahkan di Quran dan hadis Nabi mengatakan banyak bersedekah, tapi pada koret. Astagfirullah. Ibu tahu koret? Koret? PEPLIT. Ayah nu koret. Misalnya diperintahkan oleh Allah keluarkan zakat, nggak keluarkan zakat, mereka hese kata beduk. Mereka hese. Artinya dia mengatakan setan musuh yang nyata, tapi kebalikannya perbuatan setan diikuti oleh dia. Apalagi tandanya yang keempat, dia katanya takut dengan neraka. Nah, survei membuktikan banyak orang yang mengaku beragama Islam, ngaji rajin, sholat rajin, kemudian baca Quran rajin, tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang menggiring mereka ke dalam neraka. Contoh di pengajian, karena saya guru ngaji, di taklim, udah tahu ngarumpi itu dosa, pulang ngaji ngarumpi. ya. Udah tahu ngebuka aib orang itu nggak boleh, Iya, ngebuka Mah. aib orang. Dibuka. Ada yang begitu. Ada, Mah. Itu tandanya hatinya mati. Ya Allah. Nggak mikirin. Apalagi tandanya mereka bilang saya pengen mati masuk surga. Siapa yang pengen mati masuk surga? Ngacung. Saya. Aduh, saya mah Insya dua-duanya dah. Double kalau benar. Tapi perbuatan untuk jalan menuju surga dihindari. Ramah sama orang, tidak sombong, ibadah yang banyak, Masya Allah. muamalah yang baik, amal soleh yang baik. Masya Allah. Kata Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Tengah malam bangunlah kalian, kerjakan sembahyang tahajud, niscaya harkat derajat kalian di hadapan Allah naik. Kalau malam-malam bangun pipis, udah ada alarm dari Allah pengen pipis. Habis wudhu, kebanyakan matanya kebanyakan, Ya, Mah. kebanyakan wudhu langsung tahajud, atau habis pipis kebanyakan istinja bobok lagi. Kebanyakan bobo lagi Nah tuh, itu Mah. dia. Katanya pengen masuk surga, Ya artinya Allah. hatinya mati. Ya Allah. Ilmunya tahu tapi nggak dipakai. Ya, Mah. Apalagi dia kebanyakan orang yang hatinya mati. Kalau ngelihat orang lain keburukannya aja, si anu mah begini, si anu begini, jelek banget, koret banget, tapi tidak pernah ngaca. Orang yang kerjaannya hanya menjelek-jelekan orang lain. Na'udzubillah min dzalik, nanti diazab oleh Allah. Nauzubillah. Anda lihat di dalam surat An-Nisa ayat 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Satu yang baik nikmat datangnya dari Allah, yang buruk karena kelakuan kita. Ya ampun. Kerjaannya ngejelekin orang, nggak pernah ngaca. Makanya kalau kita nunjukin orang, luh, satu buat orang, kita tiga. Kebanyakan dosa kita. Jangankan yang nggak pernah ngaji. Iya, Mah. Jangankan yang nggak pakai kerudungan. Mama guru ngaji ini. Di tempat ngaji aja banyak orang yang menjelekin orang kerjaannya. Padahal dianya lebih nyebelin. Dia nggak sadar. Tidak introspektif. Punten. Kata Imam Al-Ghazali, mereka hatinya sudah mati. Apalagi mereka tahu Allah berfirman, kullun nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernapas pasti bertemu dengan kematian. Tapi umurnya tidak dimanfaatkan untuk bekal yang akan dia bawa nanti di kematian. Makanya kematian jangan ditakuti, jangan disongsong. Tapi bagaimana caranya? Sisa umur yang ada, yang kita tidak tahu sampai kapan, dimanfaatkan di jalan yang Allah ridho. Ini yang harus kita lakukan. Jadi orang yang hatinya mati, dia tahu pasti mati. Tapi sisa umur yang ada tidak dimanfaatkan di jalan yang Allah ridhoi. Ya Allah.
Apalagi tanda orang yang hatinya mati. Punten. Apalagi sekarang zaman corona. Iya, mah. Tiap hari saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, jamaah kita, guru kita pada meninggal. Isolasi ya. Banyak banget. Kita ikut nyelawat, bacain Yasin, bacain Ar-Ra'du, ngaji. Bahkan kita bantuin mandiin, ngantar jenazah ke kuburan. Nganterin, mah. Harusnya itu itibar contoh. Dia mati, saya mau mati. Pengingat ya, Maya. Pengingat. Makanya Rasul mengatakan nasihat yang terbaik banyak mengingat tentang kematian. Biar kalau kita berbuat sesuatu, Allah ridho enggak ya kalau mati? Kita melakukan sesuatu, Allah ridho enggak? Ridho enggak? Dibenci oleh Allah enggak? Apalagi tanda orang yang hatinya mati. Rezeki banyak tapi tidak berbagi. Ya Allah. Rezeki banyak, tidak zakat, tidak sedekah. Dia berpikir yang capek saya, yang nyari saya, ngapain bagi-bagi sama orang. Padahal dari harta yang kita miliki ada hak orang lain. Siapa yang pertama dikasih? Yas'alunaka madza yunfikun. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Nah, apakah yang terbaik diberikan kepada orang tua? Keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, fakir miskin, baru yang lain. Baru yang lain. Punten, di kita mah kadang-kadang orang disumbang, emaknya nggak dibagi. Astagfirullah. Orang disumbang, mertua pelit. Ya Allah. Saudaranya nggak dibagi. Ini salah. Susunannya dalam sekian banyak ayat Al-Quran, termasuk An-Nisa 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi sayyan wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaril qurba wal jaril junubi wa saibil janbi. Tuh susunannya. Orang tua dulu, keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, fakir miskin. Orang yang di rumah kita kayak ART, sopir kita. Siapa lagi? Teman sejawat yang sekantor. Itu yang dibagi. Punten yang kita salah, orang dibagi misalnya baju bekas, tas bekas, sepatu bekas. Sementara pembantu sopir kita nggak dibagi, ini kesalahan total. Bukankah tanpa sopir kita nggak bisa kemana-mana? Iya, ya, betul. Bukankah tanpa ART di rumah kita nggak bisa ngaji, nggak bisa kemana-mana? Ini santai, iya. Artinya apa? Hatinya mati. Yang jauh dibagi, yang dekat enggak. Ini yang salah. Makanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Harus ingat kepada orang lain. Tanpa saudara, tanpa keluarga kita nggak bakal seperti sekarang. Doa mereka, Masya Allah, kebanggaan mereka, itulah yang menyebabkan Allah menjadikan kita di tahap kita seperti saat ini. Makanya yuk, kalau seandainya hati kita sekarang tidak bagus karena sakit apalagi mati, walaupun sekarang hati kita hidup nih, iya mah, sehat. Jangan Anda berpikir sampai mati pasti sehat, belum tentu. Perjalanan hidup kan ketemu orang, pergaulan, ini menentukan kita. Seandainya datang kepada kita, bagaimana caranya? Karena Rasul mengatakan al-iman yazid wa yanqus, iman itu naik turun, edan eling. Caranya ada 4. Yang pertama, majalisus sholihin, duduk dengan orang soleh. Nih insya Allah. Amin, kita yang hadir, jamaah kita nih dari Pondok Gede. Ya. Kru semuanya dari atas ke bawah semua panel. Amin. Insya Allah termasuk orang soleh dan solehah. Sehingga kita yang bergaul di sini semua terkontaminasi dengan solehan kita masing-masing. Amin. Saling mewarnai. Amin. Yang kedua, tadabbarul Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran berikan sangat pertolongan bagi siapapun yang bacanya. Kemudian apalagi khalbul batni, sering mengosongkan perut. Makanya Rasul mengatakan, nanti kita lanjutin lagi. Apakah yang dikatakan oleh Rasulullah? Nah, setelah ini ya Mah, jamaah jangan kemana-mana. Ceramah Mama akan dilanjutkan. Dan juga bagi jamaah yang mau bertanya nih di studio, nanti ya diajukan ke Mama. Yang sudah diajukan melalui Instagram @rumahmamadede_tv1 juga akan dijawab Mama setelah ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.
Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, Mas, sebelum jarak ke Instagram, tadi sedikit kita simpulkan tadi apa ya? Itu adalah Holwul batni. bagaimana cara Mengosongkan perut. yang empat tadi itu, Mas? Rasulullah bersabda, katanya, jangan makan sebelum lapar. Berhenti makan sebelum kenyang. Iya. Kita mah kadang-kadang apalagi emak-emak hari Minggu kondangan 4 rumah. Iya, Mah. Kondangan goban. Di sini makan nasi, di sini makan asinan, di sini makan puding, di sini makan segala. Ibu kok makan melulu? Ya Udah dari Allah. tadi kali-kali. Gua kan udah kondangan goban. Ya. Mah guru ngaji jadi tahu Sayang. kelakuan jamaahnya. Masya Allah makan mulu. Rasul pun bersabda, perut yang ideal sepertiga makanan, sepertiga udara, sepertiga cairan. Baru Cairan. ideal. Yang keempat, qiyamul lail, salat malam, ini perintah Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Pada tengah malam bangunlah kalian, kerjakan sembahyang tahajud, niscaya harkat derajat kalian naik di hadapan Allah. Tuh. Masya Allah. Ini mengobati hati yang mati, Mati. biar iman kita mantap. Masya Oke, Allah. mengobati hati yang mati. Berkumpul dengan orang yang soleh, mentadaburkan Quran, memasukkan perut, dan tadi sholat malam. sholat malam. Pinter. Ya. Oke. Hebat. Kita- Tinggal pelaksananya. Amin ya Allah. Kita ke Instagram. Kita ke Instagram, Mah. Ada yang udah nanya nih ke Mama. Dari G_Dania. Dania. Assalamualaikum, galau nih, Mah. Waalaikumsalam Dania. Ada orang secara zahir sangat baik ibadahnya, seperti sholat wajib dan sunnah, sedekah, dan menutup aurat dengan baik. Namun secara batin, orang ini mudah marah, pendendam, dengki, memfitnah, dan menyakiti hati tetangga. Sehingga banyak orang yang menganggap aneh orang itu. Apakah ini termasuk hati yang mati, Mah? Mohon penjelasannya. Ini hati yang sakit. Sakit itu, Mah? Ya. Oh, Sholat dikerjain tapi tidak melekat dari hatinya. Masya Allah. Artinya bukan karena Allah. Makanya perintah sholat, aqimus sholat, dirikan sholat. Dalam surat dia yakin Allah melihat saya. Di luar sholat pun dia yakin Allah melihat dan menilai saya. Orang tadi baru amilus sholat, mengerjakan sholat. Dalam sholat dia yakin Allah melihat saya. Di luar sholat emang gue pikirin Ya namanya Allah. STMJ. Sholat terus, maksiat Maksiat jalan. Dia jahat, dia judes. Tapi sholatnya itu tidak diaplikasikan dalam sehari-hari. Bukankah saya ambil contoh? Iya, Mah. Allahu Akbar. Ini ke depan. Ke depan. Menyerahkan diri kepada Allah. Sujud, dahi, hidung, dua telapak tangan, dua lutut, dua jempol kaki nempel di sajadah. Artinya kepala yang kita bangkakan, bedak, kesalon, wih, pakai halis, dilipan setip, harganya lebih mahal daripada yang lain. Tapi dalam sholat nempel di ubin sama dalam telapak kaki. Artinya kita merendahkan diri di hadapan Allah. Begitu pula di hadapan manusia harus rendah hati. Rendah hati. Artinya sholatnya tidak diaplikasikan dalam hidup Dania. Ya Allah. Ya jangan sampai Mudah-mudahan seperti itu ya, kita Mah. doakan. Ya. Karena banyak yang begini, jangan-jangan kita. Iya, Kita doakan, mudah-mudahan berubah hati kita. Sedikit demi sedikit, mudah-mudahan benar-benar hanya mengharapkan ridho Allah. Amin. Ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Alamin ya Allah. Silakan, Baik, Mas Bedu. Oke, sekarang dari Instagram sudah, kita ke sini dulu, ke jamaah di studio. Kenal Silakan. nggak? Pondok Gede. Gede. Yang Berdiri. mau bertanya, silakan Ibu. Nama, salam, nama, dari mana, dan kalau nih mah. Gitu. Iya. Ada Ya. contekannya dulu, Bu. Boleh. Silakan. Boleh, nggak apa-apa. Silahkan, mangga sok dibaca. Nggak Mangga, apa-apa, Bu. Ibu. Mangga, Iya. mangga sok. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariati dari BKMM Al Barkah Pondok Gede. Al Barkah. Galau mah, Ada apa Mariati? begini. Bagaimana cara kita memanage hati agar selalu berpikiran positif, terutama dalam keadaan yang kurang menyenangkan? Oke, oke. oke. Rupanya Terima kasih, Ma. Mariati Assalamualaikum udah ada warahmatullahi pesan wabarakatuh. pertanyaan dari Masya rumah ya. Allah. Apa tetangga Mariati yang ngisi pertanyaan? Belum, baru tadi. Baru tadi, idenya cuman mau muncul, takut Pak. gugup gitu Iya, kan, iya, ketemu benar-benar. beduk. Oke, Mbak Mariati. Bagus pertanyaannya, Ma, ya. Mbak apa empok? Ibu. Ibu. Ada nenek-nenek kan? Ah, ini nenek-nenek. Oh, nenek-nenek. Kayak masih 17 tahun ya? Saya nggak nenek-nenek, kayak kakek-kakek. Enggak. Mbak Mariati ini bertanya, bagaimana biar kita istiqomah dalam ibadah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran 102. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jangan mati kecuali dalam Islam, ada agama Islam. Sekarang begini, kata Bu Mariati.
Dalam kondisi pandemi banyak sekali masalah. Nah, iya mah. Kita lihat emang kita doang yang punya masalah. Lihat masalah orang lain yang lebih berat dari kita. Apa Bu Mariati doang istiqomah? Senang susah ibadah. Bahagia hati kita, sengsara hati kita ibadah. Ibadah. Punya duit nggak punya duit ibadah. Pandemi nggak pandemi ibadah. Itulah yang disebut dan istiqomah. Bu Mariati silahkan lihat Al-Ahqaf 13. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, istiqomah dengan imannya, nggak gara-gara pandemi jadi mundur, nggak gara-gara sakit jadi mundur dan seterusnya, tapi istiqomah dengan imannya. Kata Allah, jangan takut, jangan khawatir, aku bersama dengan kalian. Yakinkan kalau saya mati bertemu Allah, hidup pun diatur oleh Allah. Mariati. Mariati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nenek Kalau dari Mariati. cara ngomongnya, ini nenek-nenek centil. Nelly. Kelihatan dari Lincah. gerakannya, dari ngomongnya. Beda loh. Mah, Beda. ini Tapi- berarti Bu Mariati Nelly mah. Nelly. Nenek lincah. Ya. Mendingan begitu harus kita. Iya. Walaupun tua, semangat. Berikan semangat anak mantu cucu kita. Energik ya, Ma? Energik. Mantap. Jadi jelas ya Ibu Mariati ya, bahwa di sini istiqomah adalah konsisten. Bukan istiqomah istri 3 kompak semua, bukan ya? Ini beda lagi nih. Nonton sangkanya gitu lagi. Ya, baik. Kalau gitu Mama nanti kita lanjutkan kembali ya. Enggak. Nah, jamaah nantinya juga Mama akan kembali melanjutkan menjawab pertanyaan yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1 yang ada di studio. Ibu-ibu nanti boleh nanya lagi ya. Tetaplah bersama kami jamaah di rumah Mama Dede. Bapak Ibu jamaah TV1 yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Masya Allah, ternyata hati yang mati itu bisa kembali menjadi baik, tapi bisa kembali lagi jadi hati yang mati tersebut ya, Ma. Lingkungan sangat dominan berikan warna kepada kita. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Hati-hatilah dengan hati. Hati-hati dengan hati. Yang kedua nih, Ma, pertanyaan dari Instagram, boleh ya, Ma? Dari Satria Kasem. Satria Kasem. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam Satria Kasem. Apa standar nilai untuk mengukur diri sendiri apakah termasuk hati yang mati? Karena walau sudah sami'na wa ata'na atas ajarannya, tapi sebagai manusia tetap merasa masih selalu ada celah, ada salah. Cara untuk menjaga hati tetap hidup gitu loh, Ma. Nah, dengan nilai standar apa nih untuk mengetahui seseorang atau orang lain hatinya telah mati? Apa yang bisa saya lakukan untuk orang tersebut, Ma, agar tidak merusak kehidupan saya? Oke. Satria Kasem, saran Mama. Tadi Allah berfirman dalam surat At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya orang beriman, bertakwa kepada Allah dan bersama-sama orang yang jujur, orang yang benar, orang yang soleh, yang soleha. Masya Itu Allah. pergaulan. Pergaulan, Ma. Jangan kita menilai diri kita sendiri. Ya. Kalau kita menilai diri kita sendiri, yang nemenin kita setan. Saya mah paling hidup hati saya. Ya Allah. Paling baik saya mah, nggak ada Masya cacat celah. Udah gua kerjain semuanya. Tidak. Nggak objektif ya, Ma? Itulah kenapa ada orang sekeliling kita. Sahabat yang paling baik adalah sahabat yang benar-benar. Waktu kita terpuruk, kita jatuh, dia nemenin kita. Kita berbuat salah, dia menegur kesalahan kita. Itu Nah. sahabat sejati. Masya Allah. Kalau sahabat yang memanfaatkan kita, kalau kita di atas datang, ada gula, ada semut. Nah. Kita lagi tenar yang bukan Kubur. saudara ngaku saudara. Iya. Yang bukan ponakan ngaku ponakan. Masya Allah. Yang bukan teman sekolah ngaku sekolah. DSB. Banyak kasus yang seperti itu. Makanya dengarkan kata orang lain. Apalagi orang yang tidak suka dengan kita, orang yang memusuhi kita, dia berkomentar, mengkritik kita, itu jujur adanya. Perbaiki kita, koreksi diri kita, bersyukur kepada Allah. Ada orang yang mengkritik kita, jangan marah. Jangan marah. Yang salah kalau ada orang kritik, marah. Itu setan. Itu setan. Pasal dia paling benar. Nggak ada yang sempurna manusia mah. Dengerin kritikan orang. Ada yang marahin kita, dengerin. Alhamdulillah. Ya Allah, nggak usah bayar.
ada yang nasehatin kita. Nyewa Nggak konsultan. usah bayar, Iya. ada motivator. Motivator. Coba kalau kita ke motivator, Bayar, per jam Mas. berapa psikolog, tuh? sejam aja udah berapa? Iya. Alhamdulillah, begitu Bu, jangan marah. Jadi makin baik kita, begitu caranya. Iya, Mas. Satria Kasem. 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 Baik, silakan Mas Badu. Oke. Setelah Satria Kasem, adakah ibu-ibu yang di sini untuk bertanya kepada Mama Dede? Silakan. Mangga berdiri silakan. Ayo. Mangga. Nah. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo nih mah. Ada apa Bu? Ibu siapa ini Bu namanya Bu? Dengan Ibu Puji Sagita dari BKMM Al-Barka Bantar Gebang. Suci Sagita. Puji Puji. Puji Sagita. Uji. Puji Sagita. Oh, ujian mulu dia. Bulan Desember Sagitarius, Mas. Oh, Uji Sagita. Mangga Ibu Sagitarius. Puji Sagita ya. Gini mah, bagaimana agar hati kita gairah dalam beribadah? Oh, bergairah. Bagaimana kata Ibu Sagita ini biar bergairah? Dia punya giroh dalam beribadah. Biar punya girah, semangat Girah. buat ibadah. Iya. Rasul bersabda, urusan dunia Bu Uji lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Urusan ibadah lihat ke atas. Masya Allah. Kita mah dibalik oleh setan. Urusan dunia lihat ke atas, ibadah lihat ke bawah. Astagfirullah. Hadis Rasul Bu Sagita mengatakan, boleh iri hanya dengan dua kelompok manusia. Satu, orang yang kaya tapi dermawan. Orang yang ilmuwan tapi berbagi ilmu kepada siapapun. Itu yang boleh diiriin. Setan ngebalikin kita. Nah, dibalikin. Ya Allah, pengen banget jadi orang kaya kayak dia. Astagfirullah. Tapi kita nggak pernah bersedekah. Ya. Ya Allah, pengen jadi orang pintar tapi pengen sohor. Biar orang bilang, hebat dia. Cerdas banget. Ilmunya mumpuni, bangga, hidungnya megat. Itu kemasukan setan. Nauzubillah min zalik. Makanya jaga diri kita. Ya. Sekali lagi, lihat soal ekonomi dunia ke bawah. Iya. Tapi soal ibadah lihat ke atas. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Gimana Itu Ibu yang Puji? kita kejar. Iya, nuhun Mang. mah. Iya. Ini apakah Ibu Puji termasuk orang yang senang dipuji-puji? Iya. Oh, enggak. Itu hanya namanya. Ini namanya aja. Iya. Tapi itu salah satu Ya udah. pujian juga. Enggak gitu. Ya udah kalau gitu. Karena Makasih ya Ibu Puji ya. Orang tuanya punya anak, Banyak. pengen punya anak cewek. Cewek. Nah. Begitu lahir, aduh, alhamdulillah segala puji untukmu ya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah alamin. Kita ngasih nama siapa dia? Oh, puji aja, memuji Allah. Masya Karena lahirnya di bulan Desember, maka dia pun kata Bedu nanti bintangnya. Sagitarius. Tapi jangan percaya dengan perbintangan, itu adalah syirik. Syirik. Iya. Ibu Puji terima kasih ya. Ya, terima kasih Mama. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup lagi Bu. Helm takut Iya. kena lasan ntar ya. Oke Mama, terima kasih banyak tausiahnya Mama hari ini ya. Masya Allah. Jamaah, alhamdulillah hari ini kita telah mendapatkan nasihat dari Mama mengenai hati yang mati. Jangan sampai kita termasuk salah satunya ya. Untuk itu jangan lupa untuk terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Lalu juga kita jauhkan hal-hal yang dosa, mudarat dan lain sebagainya. Perbanyak beristighfar dan bertaubat. Oke, sekarang kita berdoa yuk Ma, tutup acaranya. Silakan. Pemirsa juga ibu-ibu yang hadir di studio ini, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, bermohon kepada hati yang paling dalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dhimi sultani. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Amin, ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah. Engkau pun berikan kepada kami hati. Namun hati terbagi tiga. Jadikan hati kami hati yang hidup, hati yang sehat,
hati yang mengenalmu ya Allah, yang beribadah kepadamu ya Allah, selalu memujimu dalam setiap saat dan kesempatan ya Allah. Hindarkan dari penyakit hati, apalagi hati yang mati. Namun ya Allah, seandainya kami punya hati yang sakit, apalagi hati yang mati, kami bermohon kepadamu ya Allah, karena hanya bermohon kepadamu, meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Jadikan hati kami sehat kembali. Amin. Sembuhkan luka-luka hati kami yang selama ini mungkin jauh darimu ya Allah. Terbawa godaan setan yang terkutuk ya Allah. Tentu kami memohon kepadamu bimbingan darimu, tuntunan darimu. Hanya engkaulah yang membolak-balikan hati kami dalam dekat kepada agamamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Pak buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama Mas Bedu. Anda Bawi terima kasih. Terima kasih jamaah yang sudah hadir di rumah Mama Dede langsung di studio. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.